Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ibu-ibu jamaah pimpinan Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali di majelis ilmu yang insyaallah kita akan bahas kelanjutan kajian kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah bahas terkait dengan kaifiat wudu. Artinya manfaat wudu, kaifiat wudu, manfaat wudu. Apa sih manfaatnya? Apa sih kaifiatnya? Udah kita bahas. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui umatnya itu kusabab karena sinar yang terpancar dari wajah masing-masing. Semoga kita masuk di dalamnya ya Bu ya. Semoga kita masuk di dalamnya. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bahas terkait kaifiat wudu. Apa kaifiat wudu? Yaitu kemanfaatan, faedah, keutamaan wudu. Tidak sah sholat seorang hamba jika tidak dengan menggunakan wudu. Ini menjadi penting. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dapat mengenali umatnya itu dengan sebab wudu. Artinya wajah bersinar di umat Rasulullah itu karena dengan sebab wudu. Dan terus Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah engkau mengenali umatmu masa yang akan datang nanti di tengah-tengah kerumunan manusia yang pada gelap semuanya di padang mahsyar, di tengah kerumunan manusia yang tidak terhitung manusia itu, lautan manusia di padang mahsyar. Gimana engkau ya Rasulullah mengenali mereka satu-satu? Termasuk kita ya Bu ya. Kita yakin gak kalau kita akan ada di padang mahsyar? Yakin, karena semuanya dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dengan kalimat Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Nih baca catatan amal kamu. Nih baca buku kamu selama di dunia. Jadi kita di dunia ini ternyata punya buku catatan ya Bu ya. Kita enggak nyadar. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun wa atid. Jadi kita tidak nyadar ternyata di samping kanan kiri kita itu ada malaikat yang tukang mencat. Malaikatnya bernama Raqib dan Atid. Ketika malaikat Raqib dan Atid mencatat, apakah kita melihat catatannya itu? Gak ngelihat, tetapi ternyata semua catatannya itu menjadi catatan kita yang akan kita terima dan diberikan oleh Allah kepada kita pada hari di padang mahsyar nanti. Pada yaumul hisab. Maka ada dalam Al-Quran surat Al-Isra, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitab kamu semua masing-masing.
Baca kitab kalian sendiri-sendiri, jangan ngajak orang lain. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini dirimu sendiri yang menghitung amal perbuatanmu. Jadi yang menghitung amal perbuatan kita adalah diri kita. Bukan orang lain. Nah, ketika diri kita yang ngitung, kagak ada yang jadi saksi. Teman kita di samping kanan kiri kita, ibu jadi saksi teman ibu yang lain. Ternyata pada saat itu enggak ada. Mungkin anak kita atau suami kita jadikan saksi dengan harapan kalau anak atau suami dijadikan saksi bisa kita ajak berselingkuh. Kita bisa ajak kongkolingkong. Iya, kita bisa ajak. Sampaikan catatan saya ini baik, itu baik, ini baik. Kan begitu? Gak bisa begitu. Yang jadi saksi siapa? Ibu sering sekali baca. Apa kata ibu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata ibu, dibacain tuh setiap hari, setiap minggu di Masjid Salim. Tapi kita nggak sadar itu apa artinya. Ya, jadi kita nggak sadar apa yang kita baca. Padahal itu yang kita baca setiap hari itu adalah apa kata kita. Balik kepada diri kita itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini nih, hari mana? Hari Yaumul Hisab. Padang mahsyar, semuanya berbaris nunggu. Enggak ada yang kenal anak sama ibunya. Suami sama istrinya, enggak ada yang kenal. Semuanya matanya fokus ke depan. Terus apa? Al-yawma nakhtimu. Pada hari ini dikunci. Apa yang dikunci? Afwahihim, mulut kita. Wa tukallimuna aidihim, ternyata yang bicara adalah tangan kita. Sekarang kita nggak bisa bicara kan tangan kita kan? Kalau tangan kita bisa bicara enak banget. Kita sariawan diwakilin oleh tangan saya yang bicara. Bicara tangan kita. Tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita jadi akan apa yang tadi ibu baca, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah kita kerjakan di alam dunia. Itu yang menjadi acuan buat kita. Kembali lagi kepada Rasulullah memberikan syafaat, Rasulullah memberikan pertolongan. Pertama yang harus kita perhatikan hidup di dunia ini, banyak-banyak baca sholawat. Kenapa banyak-banyak baca sholawat? Banyak-banyak baca sholawat itulah yang akan menolong kita dengan syafaat Rasulullah. Gampang bu. Paling sedikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sedikit setiap hari. Kadang-kadang kita lupa ya. Baca sholawatnya pas waktu sholat doang. Hari-hari kita lupa. Padahal begitu banyak waktu dari pagi, siang, sore. Bu, jangan salah. Itulah yang kita kumpulkan yang menjadi amal penolong kita. Dan diantaranya lagi apa? Diantaranya kita udah bahas terkait dengan kaifiyat wudu. Rasulullah mengenali kita dengan sebab kita rajin berwudu, rajin sholat dengan melaksanakan wudu. Udah bahas kaifiatnya sama kita. Udah kita bahas terkait kaifiat wudu. Sekarang setelah kita bahas kaifiat wudu, ada yang disebut fardu wudu, ada yang disebut sunnah wudu. Kemarin saya sampaikan, kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, fardu wudu itu cuman ada berapa? Ada berapa bu kemarin? 5, 6. Coba kita hitung. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, berarti yang namanya wudu orang yang beriman.
idza kumtum ila salat, jika kita hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Ini perdu salat. Maka basuhlah wajah kamu semua. Kemarin kan kita bicara kaifiat-kaifiatnya dan secara singkat kita bahas terkait dengan surat Al-Maidah ini. Tetapi sekarang kita rinci. Apa itu? Yang pertama sekali dalam melaksanakan wudhu itu bukan langsung wajah. Akan tetapi niat. Kenapa niat? Dalam semua aktivitas kita, niat ini menjadi pondasi, Bu. Ibu datang ke sini niatnya apa? Niatnya menuntut ilmu, maka ibu akan dapatkan ilmu kebaikan dunia dan akhirat menjadi amal. Karena niat ini merupakan pondasi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus pakai niat. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Ibu mau niat ngaji. Saya kalau enggak ngaji, ntar jamaah saya enggak dapat sembako. Kalau saya enggak ngaji, ntar saya enggak dapat bingkisan. Kalau saya enggak ngaji, ntar saya enggak ikut tadabbur alam. Bukan begitu. Tetapi niatnya ngaji terutama adalah untuk lillahi ta'ala. Karena Allah menghilangkan kebodohan. Duduknya ibu sudah luar biasa pahalanya. Ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu pokoknya diurusannya dengan urusan niat. Tergantung pada niatnya. Maka terkait niat ini kata Rasulullah, ini disebutkannya kapan masalah niat ini? Ketika Rasulullah mau berangkat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena ada yang ikut hijrah karena iman, percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ada yang ikut hijrahnya karena pengen menikahi perempuan, artinya kekasihnya ada di kota Mekah. Tetapi karena dia ikut iman dengan Rasulullah, maka Rasulullah pindah ke kota Madinah, dia pun ikut ke Madinah. Nah, laki-lakinya belum beriman. Karena laki-lakinya ingin sekali menikahi calon istrinya yang ada di Mekah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Sementara dia ikut Rasul pindah ke Madinah, maka otomatis perempuan itu ikut tidak? Ikut. Karena perempuan itu ikut, akhirnya suaminya, calon suaminya yang belum masuk Islam pun karena perempuannya ikut ke Madinah, maka dia pun ikut pindah ke Madinah. Begitu juga ada orang yang saya mau ikut Rasulullah, ikut Muhammad dari Mekah ke Madinah, mau ngapain? Mau berdagang. Mau ngapain? Cari duit, cari uang di kota Madinah, mau usaha. Atau mau cari kehidupan dunia. Allah akan kabulkan itu. Kenapa Allah akan kabulkan? Kata Rasulullah SAW, kamu ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena kan Rasulullah sempit sekali berjuang berdakwah di kota Mekah. Maka kata Rasulullah, ya oke. Silahkan ikut dari Mekah ke kota Madinah. Tetapi semuanya itu tergantung amal niatnya, tergantung niat awal. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, kata Rasulullah. Jika kalian hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya pastinya karena Allah dan karena Rasulnya. Mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Akan tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa hijrahnya pindahnya untuk dunia yusibuha, barang siapa yang pindahnya dari Mekah ke kota Madinah ini karena mencari dunia, yang dia carinya
awim ra'atin yunkihuha, atau ngikut perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi hijrahnya itu karena pengen cari dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara bih. Maka hijrahnya itu, pindahnya itu tergantung apa yang dia niatkan dari hijrah tersebut. Jadi niat ini merupakan pondasi. Ini adalah hadis rawahul jamaah. Berarti Bukhari Muslim, para imam-imam yang kuat, yang sahih masuk di dalamnya. Jadi kembali lagi bahwa niat itu adalah pondasi. Jadi wudu, fardu wudu yang pertama adalah niat. Niatnya wudu. Niat dulu yang wudu yang diutamakan. Yang kedua tadi saya sampaikan, idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Basuh wajah. Basuh wajah dari mana basuh wajah? Basuh wajah dari dahi. Mana dahi? Sidat ya? Dahi kita nih, Bu. Ada rambut tumbuh enggak? Rambut di depan kita tumbuh ya Bu ya? Nah dari tumbuhnya putih di depan, rambut ya Bu ya? Putihnya di depan sampai mana nih? Wudu nih. Dari dahi putihnya tumbuh rambut di depan sampai di bawah dagu, sampai di telinga kanan kiri. Sampai di ujung telinga ini ya. Ujung telinga, ujung lubang telinga kita. Jadi wajah. Sebetulnya kalau kita dalam kondisi darurat ataupun memang aturan ya barusan disebutkan Qur'annya, itu membasuhnya cukup 1 kali aja. Boleh emang 1 kali? Boleh. Tapi kan sunnahnya 3. Sementara kita pengen dapat syafaat Rasulullah ngikutin sunnah. Jadi kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Disebutkan enggak di situ 3 kali? Misalkan kata Allah, misalkan kata Allah, faghsilu wujuhakum salasa marrat. Disebutkan enggak? Enggak. Allah enggak nyebutkan faghsilu wujuhakum salasa marrat. Tetapi hanya cukup Allah sampaikan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Dari mana? Tumbuhnya rambut di depan sampai mana? Sampai bawah dagu, telinga di depan lubang, dua-duanya. Sebetulnya Quran nyuruhnya cukup 1 kali. Tapi jangan salah kok, kenapa kita sampai 3 kali? Ikutin sunnah Rasulullah. Katanya mau dapat syafaat. Kalau mau dapat syafaat, pertolongan Rasulullah, karena enggak langsung sampai kepada Allah sebelum kita dikasih syafaat pertolongan oleh Rasulullah. Para umat datang mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para umat datang. Datang minta apa mereka pada hari kiamat? Minta pertolongan. Tetapi para nabi itu angkat tangan. Para nabi itu pun mengatakan, saya pun belum tentu selamat. Datang saja kepada Muhammad. Tetapi ketika datang kepada Rasulullah, enggak dipandang itu umat siapa. Langsung Rasulullah merangkul. Ummati, ankidu binan nar. Wa badanun dhaif, wa narun harik, wa siratun daqiq. Di saat para nabi-nabi sedang kelabakan, di saat para nabi-nabi tidak mampu untuk membantu menolong umatnya, diperintahkan oleh para nabi-nabi itu datang kepada Rasulullah. Maka ketika semuanya datang kepada Rasulullah, Rasul tanpa pandang bulu langsung dirangkul. Umatku, sini umatku, ankidu minan nar. Jaga diri kamu dari api neraka. Wa badanun dhaif, badanmu sangat lemah. Wa narun hariq, neraka itu sangat panas. Wa siratun daqiq. Saya sempat sampaikan kan bahwa jembatan itu sangat halus sekali. Gak mungkin kaki kita bisa berpijak di atas jembatan itu.
Na'udzubillah. Nah, umat Muhammad dapat diketahui dengan cara apa? Dengan cara sinar wudunya. Tapi Rasul merangkul semuanya. Rasul ajak semuanya. Karena tidak ada pertolongan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama tentunya amal kita, hafid kita, Quran yang kita baca itu yang akan menolong kita. Quran yang sering kita baca, dialah yang akan menjadi penolong kita. Bu, jangan ibu kemudian bacaan Quran saya jelek. Kalau saya baca Quran saya berantakan bacanya. Kalau ibu udah jelek bacaannya, berantakan bacaannya, kemudian berhenti, nggak mau baca lagi karena merasa jelek, kapan mau bacanya? Jadi semampunya ibu laksanakan, tapi sambil berjalan, sambil belajar. Belajar perbaiki baca Al-Qur'an. Saya kata nenek-nenek, saya buta huruf. Saya enggak ngerti baca Quran. Gimana caranya? Apa yang nenek hafal? Ini buat ibu-ibu Majelis Taklim, artinya buat ibu-ibu pimpinan. Ibu Ustazah Maimunah, Ustazah Indun, Ustazah Rohaya, Ustazah Ayana, semuanya di Majelis Taklimnya Ustazah Khadijah. Ada nenek-nenek yang betul-betul buta huruf. Betul-betul buta huruf. Jangan kemudian kata Ustazah Khadijah, udah nenek jangan baca apa-apa nenek mah, karena nenek gak bisa apa-apa. Kata Ustazah Ayana, udah nenek mah diem-diem aja, ikutin kita, jangan baca-baca apa-apa. Tetapi yang harus kita rangkul mereka, apa yang nenek hafal? Apa yang nenek bisa? Sambil perlahan diajarin. Kata nenek tuh, saya mah bicanya cuma Fatihah saja, perbanyak Fatihah. Saya mah bicanya cuma kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Segitu-gitunya perbanyak itu. Sambil berjalan, sambil terus belajar. Jangan kemudian udah nenek, bisa-bisa nangis tuh nenek-nenek. Jadi ini kewajiban para ustazahnya yang ada di majelis taklim masing-masing untuk merangkul. Rasul, apakah pada saat itu Rasul melihat ini umat siapa, bisa ngaji apa tidak, bisa sholat apa tidak, puasa apa enggak? Iya, tidak dilihat seperti itu oleh Rasulullah. Tapi langsung dari nabi ini datang ditolak, kepada nabi ini ditolak, kepada nabi ini ditolak. Karena semuanya fokus pada padang mahsyar, semuanya fokus pada hisabnya. Termasuk diri kita. Kita hidup 60 tahun. Kita hidup 70 tahun. Sebentar sekali. Tapi dari sejak kita balik sampai kita meninggal, anggaplah kita mulai baliknya 13 tahun. Ataupun 15 tahun. Umur kita 60 tahun meninggal. Berarti 45 tahun semua amal perbuatan kita di dunia itu akan dihisab. Bu, saya kepengen ajakin ibu secara rasional. Ibu senang banget kan sama sinetron? Ya, apa yang ibu senang? Apa bu? Coba ngaku aja. Ayo bu, apa? Suara hati istri. Ya. Terus apa lagi? Ibu ngaku aja jujur. Pokoknya ibu suka nonton TV sinetron yang ibu tonton. Kan gitu ya? Ibu nonton TV di rumah. Ini saya cuma menganalogikan aja. Ngajakin ibu berpikir. Ada sinetron itu di TV. Karena sekarang kan nonton kagak mesti di TV. Di tangan ibu aja di YouTube. Iya. Anggaplah yang kita lihat sinetron dah di rumah. Ibu lihat. Ibu ada di mana? Ibu nontonnya di mana? Di rumah. Ibu masuk gak ke dalam TV itu? Mual-muat. Ibu ngeliatin dari rumah ke dalam TV itu. Di dalam TV itu, dalam sinetron tersebut ada peran antagonis. Ada orang yang kerjaannya jahat melulu. Iya, kerjaannya jahat terus. Ada orang yang baik. Yang ibu suka yang selalu berbuat jahat, apa yang selalu berbuat baik? Selalu berbuat. Kalau ada yang jawab berbuat jahat, itu mah namanya balik ya.
Ibu bilang, ibu senang pada yang selalu berbuat baik. Sama yang selalu berbuat jahat, ibu kesel tidak? Begitu juga kehidupan di dunia kita, Bu. Kita lagi dipantau sama para malaikat. Disebutkan di samping kanan kiri kita ada rokibun wa atid. Kalau dia kelihatan, Bu, nggak enak banget, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi mandi juga ribet ya. Kan diikutin. Malaikat melihat kita di dunia seperti itu. Ada yang kagak sholat. Ada yang rajin ngaji. Seneng banget malaikat. Ada yang rajin sholat. Rajin qiyamul lail. Seneng banget. Kenapa? Ini bakal dicatat menjadi amal kebaikan. Tapi ada yang kerjaannya ngegunjing melulu selamanya. Ada yang kerjaannya ngegosip terus. Ada yang kerjaannya bikin adu domba orang terus. Malaikat suka tidak? Siap-siap lu nanti catatannya gue catat semuanya. Pokoknya cari aja itu yang namanya gosip dibuat-buat. Udah kehabisan gue gosip, mertuanya digosipin. Ya. Pokoknya saya mau nenangga, udah nenangga pokoknya gak betah tuh. Gak betah kalau gak ada kalimat. Bu ibu denger gak si Anu? Cing denger gak si Anu? Pokoknya ada aja. Oh iya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan bilang dari orang. Kalau misalkan ketemu sama orang, jangan bilang dari Neng yang ngomong. Pokoknya kalau ada yang nanya, pokoknya ada aja yang ngomong. Jangan bilang kepada siapa-siapa. Kalau saya yang nyampaikan. Ketemu sama Bu Mani, dia begitu. Ketemu sama Bu Irma, dia begitu ngomongnya. Ketemu sama Bu Khadijah, dia begitu ngomongnya. Ujung-ujungnya itu omongan nyebar banyak dari siapa? Dari satu mulut. Dari satu orang. Padahal dia setiap ketemu orang jangan ngomong-ngomong sama jangan ngomong-ngomong ya sama orang. Jangan ngomong-ngomong ya sama orang. Setiap orang yang ditemuin dia mau ngegosipin orang. Mau mengisukan orang. Mau ngomongin kejelekan orang. Dia bicaranya nanti jangan ngomong-ngomong sama orang. Kalau yang nyampein dia. Tapi 10 orang dia datengin dia ngomong kayak begitu. Berapa orang yang tahu? 10 orang. Nah satu sama lain ketemu udah nih. Siapa? Aminah sama Maisadah. Aminah sama Maisadah ketemu. Sama Nasuroh ketemu. Dengar. Apa dengar? Kata Nasuroh. Saya dengar si Anu begini ya. Terus kata Bu Maisadah nyambung. Oh iya saya juga dengar. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Tapi Bu Maisadah udah denger ya? Iya udah denger. Ya udah ya Bu Maisadah udah denger, jangan ngomong-ngomong ya. Datang lagi Bu Rohaya ngajakin ngaji. Hajar Rohaya, ustazahnya datang. Bu Ustazah, ngedenger enggak ini? Ada yang begini. Oh iya saya juga ngedenger. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ujungnya dari 3 orang itu jangan ngomong-ngomong. Dari 4 orang datang jangan ngomong-ngomong. Ujungnya dapat sumber yang sama. Ditanya, Bu Maisadah dari siapa? Terus Bu Ustazah Rohaya dari siapa? Bu Nasuroh dari siapa? Kata Bu Maisadah, saya dapatnya dari Bu Fatimah. Kata Bu Nasuroh, sama, saya juga dapatnya dari Bu Fatimah. Kata Ibu Hajah Rohaya, sama, saya juga dapatnya dari Bu Fatimah. Tapi Bu Fatimah ngomong ke kita masing-masing, jangan ngomong. Yang namanya isu mah siapa aja ya Bu ya datangnya. Jadi meskipun Bu Fatimah, Bu Maisarah, Bu Khadijah dan lain sebagainya, jika mulut tidak bisa dijaga tetap akan tersebar. Maksudnya adalah datang dari mulut, satu mulut tersebar kemana-mana. Kita kesel nggak ngelihat orang yang kayak begitu? Jengkel tidak?